Di dalam tematik 8, kita akan mempelajari subtema-subtema sebagai berikut. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Selamat datang di pembelajaran tema 8, subtema 2. Pada subtema ini, kita akan belajar mengenai keunikan daerah tempat tinggal berupa tradisi yang berbeda-beda. Alat transportasi khas daerah bisa dijadikan salah satu keunikan tempat tinggal kita. Pernahkah kalian menaiki delman? Ya, delman adalah salah satu transportasi khas Jawa Timur. Becak motor di daerah Sumatera Utara. Terdapat transportasi yang merupakan kombinasi becak dan motor. Ojek sepeda. Transportasi ini mudah ditemukan di daerah Kota Tua, Jakarta. Setiap alat transportasi digerakkan oleh gaya. Gaya mempengaruhi gerakan benda. Perhatikan kuda yang menarik kereta kuda ini. Kuda berjalan mengeluarkan gaya tarik yang lemah. Akibatnya, kereta bergerak lambat. Kuda yang berlari mengeluarkan gaya tarik yang kuat. Akibatnya, kereta bergerak cepat. Gaya mempengaruhi kecepatan benda. Gaya juga dapat menghentikan gerak benda. Gerak benda terhambat oleh gaya gesek. Sepeda memiliki rem yang akan menggesek roda sepeda. Gesekan yang kuat membuat benda berhenti bergerak. Gaya dapat mengubah arah gerak. Dalam permainan softball, bola bergerak maju karena dilempar oleh pelempar bola. Dari arah berlawanan, pemain pemukul akan memukul bola hingga melambung jauh. Keunikan lain di daerah tempat tinggal kita adalah tarian tradisional. Tahukah kamu contoh tarian tradisional yang berasal dari daerahmu? Gaya dan gerak lainnya dapat dilihat dalam tarian. Indonesia memiliki banyak tarian tradisional. Banyak gaya dan gerak yang dapat kita pelajari dari tarian tersebut. Perhatikan tari piring dari Sumatera Barat. Para penari menggunakan gerakan mendorong dan menarik piring, sehingga tangan penari dan piring dapat bergerak sesuai irama. Perhatikan juga tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Penari menggunakan gerakan tertentu untuk membuat kombinasi gerak kipas. Salah satu tarian daerah lainnya adalah tari cokek yang berasal dari Jakarta atau suku Betawi. Tari cokek merupakan kelompok tari rakyat karena lahir dari kebudayaan masyarakat lokal. Selain menggambarkan kebudayaan Betawi, tari cokek juga kental dengan nuansa Cina karena pada zaman dahulu terjadi percampuran budaya antara pedagang Cina dan masyarakat Betawi. Selain kelompok tari rakyat, ada juga kelompok tari klasik. Tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton Jawa dan diturunkan di kalangan bangsawan. Tari golek menak, tari bedaya, dan tari serimpi merupakan contoh tari klasik.
Kelompok tari terakhir adalah tari kreasi baru. Tari ini adalah turunan tari klasik yang diaransemen ulang sesuai dengan zaman. Tari kupu-kupu, tari merak, dan tari Roro Wilis adalah contoh tari kreasi baru. Setiap tarian daerah memiliki keunikan masing-masing. Keunikan ini memperkaya keragaman adat istiadat di Indonesia. Mari perhatikan keunikan gerakan dan gaya dalam tarian daerah ini. Keunikan selanjutnya adalah perbedaan alam antara daerah tempat tinggalku dan daerah tempat tinggalmu. Perbedaan alam ini akhirnya berpengaruh pada pekerjaan penduduknya. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Letaknya di Pulau Jawa dengan dominasi daerah adalah dataran rendah. Jakarta juga dikenal sebagai kota metropolitan. Di Jakarta, banyak terdapat perumahan, gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, toko, atau pabrik. Karena keragaman tempat, maka banyak kegiatan ekonomi yang terjadi di Jakarta. Ingatkah kalian dengan kegiatan ekonomi? Mari mengamati contoh kegiatan ekonomi di Jakarta. Kegiatan ekonomi dimulai dari proses menciptakan barang atau produksi. Pabrik garmen berperan dalam bidang produksi. Pabrik garmen menghasilkan baju. Selanjutnya, baju disalurkan ke penjual di toko baju. Kegiatan menyalurkan barang ke penjual disebut distribusi. Kegiatan terakhir adalah konsumsi. Saat ini, pembeli bertemu dengan penjual. Pada akhirnya, pembeli dapat menggunakan barang yang diproduksi. Beri nama untuk ketiga gambar ini sesuai dengan kegiatan ekonomi masing-masing. Klik untuk mengetahui jawabannya. Sebagai kota metropolitan, Jakarta menjadi tempat tujuan penduduk untuk tinggal dan bekerja. Tidak heran, penduduk Jakarta sangat beragam, mulai dari agama, suku, kewarganegaraan, serta budaya. 1. Tahukah kamu manfaat hidup bersama orang dengan suku, agama, serta kewarganegaraan yang berbeda? Hidup dalam keragaman memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1. Kita dapat memperkaya kebudayaan yang kita miliki. 2. Kita dapat melatih dan menumbuhkan sikap toleransi. 3. Dapat dijadikan ikon pariwisata yang menambah pendapatan masyarakat. Itulah keunikan dan keragaman yang ada di daerahku. Sekarang, kamu dapat mempelajari keunikan dan keragaman di daerahmu. Sampai juga kita di akhir pembelajaran ini. Untuk membantumu memahami materi, mari perhatikan daftar istilah di bawah ini.